Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori kekerasan. Jelaskan definisi kekerasan. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, secara sosiologis, kekerasan di lingkup sosial mungkin saja terjadi karena adanya pengabaian norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat tersebut oleh individu atau sekelompok. Adapun pengertian kekerasan menurut para ahli, yang pertama, menurut Black, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, menurut James Berull, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan massa. Yang ketiga, menurut Suerjono Suekanto, kekerasan atau violence adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termaksud dalam kategori sosial tertentu. Dan yang terakhir itu menurut Abdul Munir Mulka, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut. Jenis-jenis kekerasan. Yang pertama, kekerasan struktural, yang dimana kekerasan struktural ini merupakan kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh kekerasan struktural, yang mana tidak melibatkan peran masyarakat Papua di dalam industri Freeport dengan alasan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri. Yang kedua, kekerasan langsung, di mana kekerasan langsung bisa dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh. Kekerasan langsung bisa juga berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis. Contoh kekerasan langsung yaitu yang dimana kekerasan antar etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, kekerasan antar etnis, agama Kristen dan BBM Muslim dan sebagainya. Yang ketiga, kekerasan budaya, di mana kekerasan budaya merupakan pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sebab sifat budaya bisa muncul pada dua jenis kekerasan tersebut. Sumber kekerasan budaya bisa bersumber dari etnisitas, agama, dan ideologi. Adapun contoh kekerasan budaya yaitu persepsi masyarakat terhadap etnis Cina, di mana etnis Cina dipersepsikan pelit, kurang bisa bersosialisasi, dan hanya mau bekerja sama dengan etnis mereka sendiri. Faktor-faktor kekerasan. 1. Teori faktor individual. Perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. 2. Teori faktor kelompok. Menurut teori ini, individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, dan etnis. Identitas kelompok yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain ini rawan menyebabkan benturan antara identitas kelompok yang berbeda dan kemudian menjadi penyebab kekerasan. 3. Teori dinamika kelompok. Kekerasan dapat timbul karena hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi dalam kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan-perubahan sosial terjadi
sedemikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu direspons sama cepatnya oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya. Contohnya, bisa dilihat dari masuknya perusahaan internasional ke wilayah pedalaman Papua yang membawa berbagai teknologi.